Ya, gaya tuh begitu. Adalah cengengesan. Aduh. Begitu banget akhlaknya. Halo, Silakan. Ya, silakan Pak. Mau tanya apa Pak? ya salam dari Padang. Ya, silakan Padang. Islam berarti ya Islam. Iya, saya Islam, Muslim. Oke. Mau tanya apa Pak? Saya mau bertanya, sebelum Yesus dilahirkan, Tuhannya siapa? Siapa yang dianggap Tuhan? Allah adalah Tuhan, Sang Bapa bersama firman dan rohnya. Tuhan itu adalah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Yesus datang ke dunia ini, kemanusiaannya yang baru lahir Pak. Tapi Sang Firman itu sudah ada sejak kekal. Kemanusiaannya memang baru ada ketika dia dilahirkan. Kemanusiaan Yesus itu ketika baru dilahirkan 2000 tahun lalu. Tapi dia sebagai firman sudah ada sejak kekal bersama dengan Sang Bapa dan rohnya Bapa itu. Kenapa Jadi kalau kamu kalimatnya bilang Sang Bapa? Kenapa kalimatnya pakai Sang Bapa? itu Sang Bapa itu bukan kalimat, Sang Bapa itu nama realita. Kenapa dia disebut Bapa? Karena Bapa itu adalah sang sumber segala sesuatu. Kita lihat ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Enggak, jangan pakai logika apa Kristen, tentu enggak nyambung nanti. Tentu saya tidak menerima Ya, logika. ya kamu Bapak nanya Kristen kan? Bapak mau tanya Islam sama saya? maksud saya kita pakai sudut pandang. Ya, nanti itu tidak akan nyambung. Dan yakin Belum, lah itu enggak akan nyambung gimana? akan nyambung. Kan Bapak tanya ke Kristenan, saya jawab ke Kristenan dari Alkitab dong. Masa dari Gitu. Al-Quran? Berarti ini perspektif Alkitab. Enggak, maksud saya gini. Saya banyak hal mendengarkan penjelasannya itu bukan logika, tidak melulu pakai logika kekristenan gitu. Jadi saya mau debat logika Oke. saja. Dan Mengapa soalnya nanti disebut Sang Bapa? Dengar dulu, jangan Ya, banyak silakan. Orang Yahudi pun dalam doanya menyebut dengan Avi. Avi itu adalah Bapa kami. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, Allah itu disebut Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu sumber segala sesuatu yang tak kelihatan, yang tak terhampiri itu. Makanya ketika Yesus mengatakan Bapakku, Yahudi nggak protes karena mereka tahu apa artinya. Bapa itu artinya sang sumber segala sesuatu itu yang tak kelihatan itu. Nah, Yesus Kristus mengatakan, Aku datang dan keluar dari Bapa itu. Makanya dia disebut sebagai anak Allah. Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai anak Allah. Dan orang Yahudi, ketika Tuhan Yesus mengakui dirinya anak Allah, orang Yahudi ingin melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena dia sedang menyamakan dirinya dengan Bapanya. Karena hakikatnya satu. Gitu. Jadi ketika Yesus mengatakan aku adalah anak Allah, Mesias yang hidup, orang Yahudi itu ingin melempari dia dengan batu. Mengapa dia menyebut Allah sebagai Bapanya? Karena dia adalah sumbernya. Dan orang Yahudi tahu itu. Jadi ketika Yesus menyebut diri sebagai Yesus menyebut diri sebagai anak dan dia memiliki Bapa, sang sumber itu, orang Yahudi mengerti apa artinya. Tetapi orang Yahudi menyangkali bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena apa? Orang Yahudi itu maunya Mesias yang membawa pedang, bukan yang seperti Yesus yang menghancurkan maut oleh kuasa darah dan kuasa kebangkitan. Jual dia. Gitu. Kenapa cuma satu kali saja dilahirkan, kemudian apakah Tuhan yang dimaksud oleh Elia itu hanya untuk kaum tertentu saja kah? Atau dia itu adalah Tuhan daripada seluruh semesta alam? Dia adalah Tuhan orang di seluruh dunia semesta alam ini. Tapi, mengapa ia lahir 2000 tahun lalu? Kenapa enggak semenjak zaman Adam? Mungkin begitu ya pertanyaan Bapak. Ya, betul. Ya, silakan. Mengapa? Kalau Yesus Kristus datang di zamannya Adam tiba-tiba, maka enggak akan ada yang percaya kepada dia. Dia datang 2000 tahun setelah itu pun enggak ada banyak yang enggak percaya sama dia. Itu sangat subjektif sekali. Itu sangat subjektif sekali dan tentu kalau berbicara tidak. Ini pandangan itu subjektif menurut Islam. Tapi menurut kitab suci kami, saya sekarang tidak melihat dari perspektif itu, tidak. Kalau tentu itu tidak akan selesai. Kalau kamu tidak melihat dari
sekarang saya tanya, standar kebenaran yang kamu gunakan untuk menilai argumentasi saya itu standar apa? Nggak, maksud saya gini, jika Enggak, memang sekarang Tuhan saya tanya Anda, enggak, Anda mengatakan bahwa saya subjektif. Sekarang saya mau menguji Anda. Apa standar yang Anda gunakan sebagai yang objektif untuk menilai argumentasi saya? Apakah Oke. lahir dari subjektivitas kamu sendiri atau apa? Apa standar yang kamu gunakan Ya menilai jelas, argumentasi saya? jelas itu, jelas. Apa itu? Makanya Apa saya standar? katakan seperti ini. Bukan, Kalau saya tidak tanya yang lain-lain. Saya tanyakan apa standarmu menilai argumentasi saya? tentu dengan Yang sedang kamu pakai. Ayo, saya mau tahu logika yang kamu pakai logika apa? ya logika ilmu pengetahuan. Iya, ilmu pengetahuan tuh banyak, Pak. Ya, jadi logika yang kamu pakai tuh apa? Di tingkat rasio apa? Yang kamu gunakan menilai argumen saya, biar saya tahu. Iya, saya ingin katakan apa? seperti ini. Saya ingin Namanya katakan apa? seperti ini. Ketika Logika tadi apa yang Bapak dikatakan- pakai? Ya, saya jawab Jangan dulu. lari dulu. Saya pengen Iya, tahu betul, Bapak betul. menilai saya. Saya mau membuktikan kepada 4.000 orang di sini bahwa Bapaklah yang subjektif menilai argumentasi saya dengan standarmu sendiri. Itu sangat subjektif. Jadi ya- itu memang jadi sangat yang saya subjektif- katakan seperti ini. Saya katakan seperti ini. Tadi Jadi yang dikatakan andaikan dia subjektif datang itu, sebelum yang 2000 subjektif 2000 itu tahun kemarin, sebenarnya adalah maka banyak Anda. orang yang akan tidak percaya. Maka saya katakan itu sangat subjektif. Namanya Maha Kuasa, kenapa dia mesti harus lahir pada waktu yang dikatakan tadi? Bisa Makanya saja. Anda jelaskan Anda dengarkan penjelasan saya. Alkitab kami berkata setelah genap waktunya. Berarti setelah genap waktunya itu menurut perspektif ilahi. Di dalam hikmat Roh Kudus yang diberikan kepada para rasulnya Yesus Kristus. Karena apa? Sebelum Yesus Kristus diutus ke dunia ini, dia memberikan nubuatan dan janji-janji agar ketika Yesus datang, semua orang bisa melihat ke belakang atas janji itu. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan menjanjikan anak laki-laki keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular dan ular meremukkan tumitnya. Baru Apa setelah buktinya? itu kepada Musa, 1500 tahun sebelum Yesus lahir, kepada Musa Allah berjanji akan kubangkitkan yang seperti engkau dari antara suku Israel. Kalau kamu pembebas dari bangsa, dari perbudakan Mesir, yang akan datang itu lebih besar. Lalu ia berjanji kepada Daud 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Nanti dia akan berseru Eli Eli lama sabahtani. Ketika tangan dan kakinya dipaku dalam Mazmur 22. 750 tahun kepada Yesaya, ia menubuatkan. Nanti Penjelasannya sangat tidak menjawab pertanyaan saya. Hamba Tuhan, oke, makanya- saya tidak membantah, tapi saya tidak menerima ya, karena tidak. Oke, Anda tidak menerima tidak masalah. Anda cukup mendengarkan jawaban saya. Tidak Anda cukup. puas atau tidak? Saya rasa puas atau saya tidak rasa itu tadi enggak urusan. jawabannya sudah cukup. Anda mau Tidak, lanjut bertanya atau tidak? Kalau tidak saya turunkan. Ada banyak orang yang mau Saya ada bertanya. satu poin pertanyaan lagi. Saya ada ada hal yang sangat menarik bagi saya dan sampai sekarang masih bahan renungan bagi saya. Kak Elia itu sering sekali mengatakan bahwasanya Nabi Isa yang dianggap oleh umat Muslim dengan Yesus yang dianggap sebagai ilah gitu ya, itu berbeda gitu. Betul. Betul, Emang betul, Isamu seperti itu, Nabi Isamu dalam Quranmu itu dari suku apa? Sekarang saya tanya, Nabi Isa dalam Islam itu dari suku apa? Coba kamu jawab. tidak. Kasih data. Pertanyaan saya- Kasih data pertanyaan dari saya belum Al-Quran. Saya mau tanya. Di dalam Al-Quran dan di dalam teologi Islam, Nabi Isa itu dari suku apa? Ayo. Pertanyaan saya Kalau belum kamu selesai. tidak bisa jawab, jangan sama-samakan. Oh, bukan, saya tidak menanyakan. Saya tidak Oke, menyamakan. sekarang saya tanya. Pertanyaan saya belum selesai. Pertanyaan Nabi saya Isa belum saudara, selesai. Bapak sudah bertanya apakah itu sama atau Belum. berbeda? Saya Itu mengatakan masih- itu berbeda. itu Sekarang masih saya pengaruh. tanya kepada Anda kembali, Nabi Isa dalam Islam, Anda kan Islam, pasti tahu agama Islam. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu agama apa? Bukan agama, maaf. Itu dari suku apa? Saya mau tahu dia suku apa. Enggak, saya Biar saya bandingkan pertanyaan saya dengan masih Yesus sepenggal tadi. Kristus yang ada di dalam Alkitab. Pertanyaan saya masih Ayo. sepenggal. Tadi itu baru pengantar. Saya ingin Nah, mau turun aja. Kalau ndak bisa jawab, pertanyaannya masih sepenggal, itu cuma pengantar. Kalau saya mau jawab,
banyak alasanmu. Makanya Pak, jadi Kristen ya, biar dibaptis, biar selamat ya. Udah nggak bisa jawab, pertanyaannya masih nanggung. Nanti kok alihin lagi tuh ke topik lain. Tahu saya, trik-trik licik kalian tuh tahu saya, ngerti saya. Ya, mana nih? Ya kan? Kalau udah nggak bisa jawab, takiyahnya apa? Pertanyaan belum selesai. Agar dialihin ke topik lain. Ya kan? Kalau gitu kita lanjutkan ya. Sabar ya. Emang begini nih mereka ini. Kita ganti. Yang Kristen juga boleh nanya, naik ke atas ya. Silakan Umar. Halo, Saudara Ilya, selamat malam. Ya, malam Pak, silakan. Nih, saya mau bertanya, mungkin dari dia Jesus Only. Untuk yang tadi nih, saya mungkin menarik banget yang tentang perkataan Yesus saat disalibkan. Eli, Eli, ya sabachthani ya. Ya. Nah, itu mereka mengkajikan tentang Alkitab yang di ayat Wahyu itu. Tentang berperang lawan 9 naga, yaitu Lucifer kan. Antikris. Itu hermenet, itu penafsiran siapa? Mungkin bisa dibilang Marcion. Oh, enggak. Dan Eli lama sabachthani itu. Enggak. Eli lama sabachthani itu orang Yahudi sendiri memahami itu dengan istilah ayelet hashokar. Yang maknanya bagi orang Yahudi adalah sebuah pengharapan di balik penderitaan. Itu disebutnya ayelet hashakar. Nah, itu juga pernah diucapkan oleh Esther. Ya, dalam masa-masa ketika Israel menderita, mereka menaruh pengharapan di dalam ayelet hashakar itu. Nah, itulah yang digunakan oleh Yesus Kristus ketika naik ke atas kayu salib. Di balik penderitaan dia memberi pengharapan dan menganugerahkan pengharapan yang besar bagi dunia. Nah, kalau Marcion menafsirkannya seperti itu salah. Karena itu nubuatan mesianik. Mazmur 22 itu. Karena di ayat kalau nggak salah 16-17-nya itu berbicara tangan dan kakinya dipaku. Ketika tangan dan kaki dipaku. Oh, seperti itu ya. Lalu tentang maaf ya, mungkin keimanan dari perbedaan Tritunggal dengan Oneness itu apa sih? Padahal kalau saya sering mendengar ya sama aja sebenarnya menurut saya. Tapi kenapa terkadang mereka nggak sama ya? Boleh dikasih penjelasannya? Oneness itu percaya bahwa Oneness itu menolak Tritunggal, Pak. Mereka tidak menerima keunikan di dalam kebagaimanaan Allah Tritunggal itu. Tapi mereka mengatakan bahwa Allah itu hanya satu pribadi. Allah itu satu pribadi di dalam peran yang berganti-ganti. Jadi dia satu orang tapi kadang jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi roh. Mereka percaya Allah itu dulu Bapa. Ketika jadi Yesus, baru berubah lagi jadi Roh Kudus. Jadi Allah yang berubah-ubah. Seperti bunglon yang berubah warna, tapi tetap satu bunglon. Itu oneness itu. Tapi bisa nggak ketika kadang dia jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus, bisa nggak keanakannya berbicara dengan kebapaannya pada waktu yang bersamaan? Kan nggak bisa. Karena itu hanya satu pribadi. Nah, disitulah kesalahan oneness. Padahal dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus dibaptis adalah suara Bapa dari surga. Yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa dengan Yesus itu bisa berbicara. Berarti tidak benar pandangan oneness itu. Gitu. Ya. Elia Miron. Nah, semoga Tuhan berkati selalu ya. Salam toleransi, Kak. Yo, Tuhan berkati ya. Aku berserah. Oke, kita lanjut ya. Ya, tapi sedikit mau cerita boleh ya? Ya, jangan Ini kan panjang-panjang, saya- Pak. Boleh. Ini sebentar saya mau turun aja. Jadi Ya. saya bersyukur lahirnya banyak apologet termasuk Kak Elia. Jadi saya mengikut Kak Elia ini dan apologet lainnya. Saya bersyukur di keluarga saya ada yang mualaf tapi sudah mulai mencari kebenaran di dalam di dalam
kekristenan kembali di dalam ajaran Kristen gitu. Nah, Ya. jadi di keluarga saya itu ada 2 orang mualaf dan ada 2 orang juga yang jadi Kristen gitu, yang murtad gitu, jadi Kristen bahasanya. Nah, ketika ada data atau misalnya perdebatan diskusi di dalam ruang apologet Kristen dan Islam gitu, jadi kami nonton bersama-sama gitu. Jadi setiap ada data yang disajikan baik dari pihak Muslim dan Kristen, kami selalu cross check bersama saudara saya yang yang mualaf itu. Jadi dia sekarang mulai agak ragu gitu, jadi pengen belajar kekristenan kembali. Nah, contohnya seperti kami pernah nonton bersama waktu Nandar gitu bilang bahwa Yesus itu poligami, dia menyajikan data. Nah, ketika saudara saya yang buka, ketika dia buka data itu loh kok nggak ada gitu kan. Jadi saya mau bilang ke dia, ayo kita sama-sama lihat data. Apakah ayat itu ada atau tidak? Sama juga seperti yang apologet Kristen. Misalnya Kak Elia menyajikan data, ya kami sama-sama cross check gitu. Jadi tidak semudah menerima begitu saja, mengimani. Kami sama-sama cross check gitu. Nah, apa kata terakhirnya yang dia bilang saudara saya? Ya, saya akan mengikuti ajaran. Saya akan melihat isi ajarannya, melihat bagaimana isi ajarannya benar atau tidak, dan saya akan mengikuti orang-orang yang di dalam ajaran itu yang berakhlak gitu. Jadi itu kata terakhir yang saudara saya bilang sih, yang mualaf itu, dan sekarang posisinya sudah mulai mencari kebenaran di dalam Kristen gitu. Itu aja sih Kak. Jadi Ya. setiap data yang Ya, disajikan betul. itu kan Jadi, telah hmm? ya. Jadi setiap data yang disajikan itu baik dari apologet Kristen atau Islam, jadi kami sama-sama buka biar tidak terima begitu saja. Jadi kami cross check gitu. Begitu Kak Elia. Ya, ya. Ya, cuma kamu waspada aja dengan ajaran mereka, karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Oh iya. Itu udah salah itu ya. Jadi Oke. semua yang mereka lontarkan argumen yang mereka lontarkan untuk terlihat kekristenan itu tidak benar. Itu adalah hasil ajaran mereka yang bisa melakukan seperti manipulasi untuk membuat kekristenan terlihat kotor. Karena mereka memang ada untuk menodai kekristenan. Jadi saya bersyukur kalian punya keinginan seperti itu tetap dipertahankan. Oh ya. Oke, baik, makasih Kak Elia. Jadi itu terima kasih buat saya dukunglah Kak Elia dan teman-teman apologet semua yang Kristen. Oke ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan memberkati. Ya, jadi hati-hati ya dengan ajarannya ya. Karena mereka bisa berbohong dalam beberapa hal. Nah itu tuh, dalam Kristen tidak ada boleh begitu. Ya, jadi ya harus waspada, telaah setiap ajaran. Perbedaan Nasrani sama Kristen itu apa? Nasrani itu sekte ya, bukan Kristen, beda. Silakan, siapa nih? Selamat malam. Selamat malam Kak. Silakan, mau tanya apa, brother? Ntar dulu Kak. Berapa lama saya tunggu? Kenapa Yesus mati Kak? Oke, kenapa Yesus mati? Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia untuk menumpahkan darahnya sebagai pengampunan dosa. Ibrani 9 ayat 22. Oh, Jadi Tuhan Yesus tuh mati itu untuk menggenapi seluruh hukum para nabi. masa? Oh ya. Iya. Terus ada di mana sekarang? Di surga. Oh, di surga. Kapan turun terus? Bagaimana? Oh, kalau kapan dia turun terus?
Kapan dia turun terus? Ya, Maksudnya kapan turun dia kembali. Dia bilang kalau dia datang seperti pencuri, nggak ada yang tahu tentang hari itu juga. Gitu. Nanti dia akan datang kedua kali ketika semuanya sudah genap waktunya. sundel? Ya dah kak, ya dah kak, sundel kak. Oke dah kak, Apa itu? kasih. Apa itu? Terima Suun. kasih. Oke, ya terima Ya kasih. sundel. Kapan dibaptis? Dibaptis? Enggak lah, sundel banget. Bawi. Ya siapa tahu kamu mau dibaptis. Kan kamu Enggak. tanya kekristenan. Tentlen Kamu punya Nina. juru selamat nggak? Kamu punya juru selamat nggak? Ya, Ya iman siapa saya juru kuat selamat? kak. Ya siapa juru selamatmu? Allah. Iya, apa buktinya kalau dia ada? Wih, nggak perlu bukti. Saya Loh, sudah kok nggak perlu yakin. bukti? Iya, Loh, kamu banyak. yakin dia ada dari mana? Kamu yakin dia ada? Ya yakin dah. Iya, apa yang yakin? Apa yang buat kamu yakin dia ada? Kami yakin Yesus ada karena dia ada dalam sejarah dunia. Ada rasul-rasul yang menyaksikan dia hidup. Nah, yang buat kamu yakin dia ada apa? Ya, terus kalau siapa yang menciptakan Yesus? Yesus nggak ciptaan, dia firman yang mencipta kok. Oh, kalau di agama saya Yesus diciptakan oleh Allah. Iya, Yesus yang di agama kamu, Yesus yang bagaimana? Buktinya Yesus diciptakan oleh Allah itu apa? Apa buktinya Yesus diciptakan oleh Allah? Sundel. Bodek. Ya, kalau sudah tidak bisa jawab, kamu lari ke biritan, lalu menghina-hina. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Baru saja kita dengarkan tadi diskusi antara Elia Miron dan dari polemikus Muslim yang bertanya di dalam roomnya. Pertanyaan yang pertama yang ditanyakan oleh polemikus Muslim adalah, kalau Yesus itu adalah Tuhan, lalu siapa yang menjadi Tuhan ketika Yesus itu menjadi manusia? Ungkap seorang polemikus Muslim. Dan kita perlu mengetahui dan mengenal kebenaran Alkitab bahwa Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan jawaban Elia Myron sangat tepat bahwa firman itu telah ada dan yang baru ada itu adalah kemanusiaan Yesus yang lahir dari Bunda Maria. Tetapi firman itu telah ada dari semula. Dan firman itu bukanlah ciptaan, tetapi firman itu adalah yang menciptakan. Dan firman itu adalah Allah sendiri, sebagaimana Bapa yang memiliki firman dan roh. Dan ketiganya adalah satu hakikat, tiga pribadi, tetapi satu hakikat yang tidak bisa dipisahkan, namun dapat dibedakan. Itu yang pertama. Banyak orang-orang tidak tahu ya tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelumnya sudah mengatakan bahwa sebelum dunia ini ada, aku telah ada. Dan Yesus Kristus juga pernah mengatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dan dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab Mika dikatakan bahwa Mesias akan datang. Kitab Yesaya mengatakan bahwa juru selamat itu akan datang. Dan perlu kita pahami bahwa tidak ada seorang pun juru selamat kecuali Tuhan. Dan dari sinilah kita memahami, ketika kita baca Alkitab, itulah yang membuat orang-orang Yahudi marah dan hendak melempar Yesus dengan batu ketika dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, ketika dia mengaku dialah Mesias, ketika dia mengaku dialah Kristus, juru selamat itu sendiri. Mungkin kita sebagai orang-orang Indonesia tidak mengerti akan hal ini, tapi mereka paham dan mengerti arti perkataan Yesus yang mengatakan, akulah anak Allah, akulah Mesias, akulah Kristus, akulah juru selamat. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi kita dan menambah wawasan kita juga. Yang kedua, bagaimana tadi Elia Myron bertanya tentang polemikus Muslim, yaitu tentang Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen dan Isa yang dipercaya oleh saudara kita Muslim.
Saudara kita Muslim ini tidak mau menjawab pertanyaan itu. Karena jelas beda suku daripada Yesus yang diimani Kristen dengan Isa yang diimani oleh saudara kita Muslim. Kalau dari saudara kita seberang mengatakan bahwa Isa yang mereka percaya berasal dari kota Jericho dan lahir di bawah pohon korma. Sedangkan kita orang-orang Kristen, Yesus yang kita percaya lahir di kota Bethlehem dan di kandang domba. Dari sini kita mengambil suatu pengertian bahwa ketika mereka mengomentari Yesus yang kita percaya yang muncul di abad pertama, sedangkan saudara kita seberang muncul di abad ke-7, apakah penilaian saudara terhadap hal itu? Tergantung kepada kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.